Di tengah hiruk-pikuk pesta ulang tahun ayah yang ke-60 di rumah besar keluarga kami di Menteng, Jakarta, segalanya berubah dalam sekejap. Dika, sahabatku selama 10 tahun terakhir, tiba-tiba berlutut di hadapanku sambil memegang sebuah cincin perak sederhana di tangannya, dan dengan suara yang mantap meski matanya penuh emosi berkata, "Rian, aku telah mencintaimu sebagai lebih dari sahabat sejak lama. Maukah kamu menikah denganku?" Kata-kata itu menggantung di udara seperti petir di siang bolong. Ruangan yang tadinya penuh tawa langsung hening total. Ibu menutup mulut dengan tangan, wajahnya memucat seolah darahnya tersedot habis. Ayah berdiri tegak dengan rahang mengeras, matanya menatap kami berdua bergantian seolah tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Bibi-bibi dan sepupu-sepupu mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya sudah mengeluarkan ponsel seolah siap merekam skandal ini. Aku sendiri merasa dunia berputar, jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Bagaimana mungkin Dika melakukan ini? Di depan semua orang. Persahabatan kami yang selama ini terasa aman, tiba-tiba terancam hancur oleh satu pertanyaan itu. Aku ingat semua momen kami bersama, dari hari pertama kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, mendukung satu sama lain melalui ujian sulit, liburan ke pantai Parangtritis saat hujan deras, hingga saat aku menangis di bahunya ketika ibuku memaksa aku bertunangan dengan anak teman ayah. Tapi aku tak pernah berani mengakui bahwa perasaan itu mungkin lebih dalam, ditindas oleh ketakutan akan reaksi keluarga yang sangat tradisional, yang setiap malam masih membaca ayat-ayat suci dan mengingatkan kami tentang norma-norma yang tak boleh dilanggar. Sekarang semuanya terbongkar. Dika masih berlutut, menatapku penuh harap, sementara aku berdiri membeku, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. "Dika, apa yang kamu lakukan?" gumamku pelan, suaraku hampir tak terdengar di tengah kegaduhan yang mulai timbul. Ayah langsung maju selangkah, suaranya menggelegar seperti guntur, "Apa maksudmu ini, Dika? Kamu dan Rian, dua laki-laki, di rumahku sendiri." Ibu mulai menangis terseduh, tangannya gemetar memegang lengan ayah. Sepupu-sepupu yang lebih muda saling pandang dengan mata membelalak, sementara bibi yang paling tua sudah menggeleng-geleng kepala sambil berdoa pelan. Aku merasa kaki lemas, ingin lari tapi tak bisa bergerak. Dika bangkit perlahan, tangannya masih memegang cincin itu erat, wajahnya pucat tapi matanya tak goyah. "Pak Bu, saya tahu ini mengejutkan. Tapi saya sudah memendam ini selama 10 tahun. Rian adalah segalanya buat saya. Bukan hanya sahabat." Kata-katanya membuat ruangan semakin panas. Ayah menggebrak meja, piring-piring bergetar. "Keluar. Kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang juga." Aku menarik lengan Dika, membawanya ke halaman belakang sambil mendengar tangisan ibu semakin keras. Di luar, angin malam Jakarta terasa dingin menusuk. Dika memandangku dengan mata berkaca-kaca, "Ma, Rian. Aku tak tahan lagi menyembunyikan. Aku hampir kehilangan nyawa kemarin di proyek, dan aku sadar hidup terlalu pendek untuk terus berpura-pura. Aku tak tahu harus bilang apa. 10 tahun kami bersama, dari kosan kecil di Jogja sampai apartemen di Sudirman sekarang, selalu saling jaga, saling dukung. Tapi cinta, pernikahan, di negara ini, di keluarga ini, itu seperti mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan." Malam itu berakhir dengan aku pulang ke apartemen sendirian, Dika pergi ke hotel terdekat. Ponselku penuh pesan dari keluarga, "Kamu bikin malu kami semua, ini dosa besar, pikirkan masa depanmu." Aku duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, hati ini campur aduk antara marah, takut, dan sesuatu yang hangat yang selama ini kutolak. Apakah ini akhir persahabatan kami, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Aku tak tahu. Besok pagi aku harus menghadapi semuanya. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui tirai apartemen di Sudirman, tapi hatiku masih gelap.
Aku bangun dengan kepala berat, mimpi semalam penuh dengan wajah ayah yang marah dan tangisan ibu. Dika menelepon pagi-pagi, suaranya lelah tapi tenang, "Rian, kita harus bicara. Aku di Kai dekat kantormu." Aku pergi meski kaki terasa berat. Di Kai kecil itu, Dika sudah duduk di pojok, 2 gelas kopi hitam di depannya. Wajahnya penuh lingkaran hitam, tapi senyumnya masih ada. "Aku tak menyesal melamarmu, Rian. Tapi aku menyesal melakukannya di depan keluargamu tanpa persiapan." Kami duduk berjam-jam, mengingat kembali perjalanan 10 tahun. Bagaimana kami bertemu di kampus, aku anak baru dari keluarga kaya Menteng yang selalu merasa kesepian, dia anak desa dari Jawa Tengah yang pintar tapi pemalu. Kami belajar bersama, naik motor keliling Malioboro, berbagi cerita tentang mimpi masa depan. Lalu pindah ke Jakarta, aku kerja di agensi iklan, dia di Irma Arsitek. Selalu bersama, tapi tak pernah berani menyebut kata cinta. Aku ingat saat Dika menangis karena ditolak keluarganya sendiri saat dia bilang dia tak tertarik pada perempuan, tapi aku pura-pura tak mengerti. Atau saat aku hampir menikah dengan gadis pilihan ibu, Dika diam saja tapi matanya penuh luka. Semua itu sekarang terasa seperti teka-teki yang baru terpecahkan. Tapi kenyataan menghantam keras. Siang itu ibu menelepon, suaranya pecah, "Rian, pulanglah. Ayah sakit karena kemarin. Jangan bikin kami kehilangan kamu." Aku pulang, rumah yang biasanya hangat kini dingin. Ayah duduk di kursi tamu, wajahnya tegang. "Kamu harus pilih, Rian. Keluarga atau itu." Kata itu terdengar seperti kutukan. Ibu memelukku sambil menangis, "Kami mendidik kamu dengan agama, dengan nilai-nilai. Ini bukan jalan yang benar, Nak." Aku merasa terjepit, dada sesak. Malam itu aku tidur di kamar lama, tapi tak bisa memejamkan mata. Pikiran tentang Dika terus menghantui. Besoknya, di kantor, rekan kerja sudah mendengar rumor. Beberapa menatap aneh, yang lain pura-pura tak tahu. Aku bekerja seperti robot, tapi hati ini berantakan. Dika datang malam harinya ke apartemen, kami duduk di sofa, tangannya memegang tanganku erat. "Aku tak paksa kamu, Rian. Tapi aku tak mau kehilangan kamu sebagai sahabat juga." Air mataku jatuh. Kami berpelukan lama, tapi tak lebih dari itu. Hanya kehangatan yang selama ini kami tolak. Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran keluarga, ia telepon, pesan-pesan penuh doa dan ancaman. Aku mulai meragukan segalanya. Apakah aku memang seperti ini? Atau ini hanya pengaruh Dika? Krisis identitas datang seperti gelombang, membuatku takut keluar rumah. Tapi di tengah itu semua, ada satu hal yang jelas, Dika tak pernah meninggalkanku. Dia datang setiap malam, membawa makanan, mendengar curhatanku tanpa menghakimi. Persahabatan kami yang dulu sederhana, kini menjadi benteng di tengah badai. Seminggu berlalu sejak lamaran itu, dan Jakarta terasa semakin sempit bagiku. Di kantor, bos memanggilku ke ruangan, wajahnya serius. "Rian, ada kabar dari keluargamu. Kami tak mau ada masalah di sini. Kamu tahu, klien kami banyak yang konservatif." Aku mengangguk lemah, merasa dunia kerjaku juga goyah. Pulang ke apartemen, Dika sudah menunggu dengan tas ransel. "Ayo ke Jogja sebentar. Kita butuh jeda." Kami naik kereta malam, duduk berdampingan seperti dulu saat kuliah. Di perjalanan, Dika bercerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi tak berani bilang. Aku mendengar, tanganku diam-diam menyentuh tangannya. Di Yogyakarta, kami menginap di kosan lama, berjalan-jalan ke alun-alun, makan gudeg di pinggir jalan. Di sana, jauh dari keluarga, aku merasa lebih bebas. Kami bicara panjang lebar tentang masa depan. Kalau kita bersama, bagaimana dengan pernikahan? Di sini tak diakui, kataku pelan. Dika tersenyum tipis, kita tak butuh kertas negara untuk mencintai, Rian.
Kita butuh keberanian untuk hidup jujur. Malam itu di balkon kosan kami duduk diam bahu bersentuhan. Aku merasa sesuatu dalam diriku mulai mencair. Kembali ke Jakarta, badai semakin besar. Ayah datang ke apartemen dengan paman-paman, wajah mereka tegang. Kamu harus nikah dengan perempuan. Ini demi masa depanmu, demi cucu kami. Aku berdiri di antara mereka dan Dika yang datang tepat waktu. Pertengkaran meledak. Ayah bilang Dika telah merusak aku, Dika diam saja tapi matanya penuh tekad. Aku merasa seperti anak kecil lagi, tak berdaya. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi, bertanya pada cermin siapa aku sebenarnya. Dika mengetuk pintu pelan, aku di sini selalu. Kami bicara sampai pagi, dia cerita tentang perjuangannya sendiri, tentang teman-temannya yang pindah ke luar negeri karena tak tahan. Aku mulai melihat bahwa ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kami berdua yang selama ini berjuang diam-diam, tapi tekanan tak berhenti. Ibu kirim foto keluarga lama, pesan ingat siapa kamu. Di media sosial, rumor menyebar, komentar-komentar kejam muncul. Aku blokir semuanya, tapi luka tetap ada. Di tengah itu, Dika mengajakku ke pantai Ancol, duduk di pasir malam hari. 10 tahun lalu, aku sudah jatuh cinta padamu saat kamu tertawa di perpustakaan kampus. Aku takut kehilangan persahabatan, jadi aku diam. Pengakuan itu membuat air mataku jatuh lagi. Kami berpelukan, angin laut menyapu wajah kami. Untuk pertama kali, aku tak menolak perasaan itu. Tapi besok, krisis baru datang. Krisis datang saat sepupu terdekatku, yang dulu paling dekat denganku, menelepon dengan suara dingin. Rian, kalau kamu lanjutkan ini, keluarga besar akan mengucilkanmu. Pikirkan ibu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku bertengkar hebat dengan Dika malam itu. Mungkin kita memang salah, Dika. Lihat apa yang terjadi pada keluargaku. Dika diam lama lalu bilang kalau kamu mau mundur, aku tak akan halangi. Tapi jangan bohongi dirimu sendiri. Aku pergi ke Bandung sendirian, menginap di hotel, berpikir berhari-hari. Di sana aku jalan-jalan sendirian, melihat pasangan-pasangan normal, merasa iri. Telepon dari Dika tak kuangkat. Internal konflikku memuncak. Aku bertanya pada Tuhan di masjid kecil, mengapa aku seperti ini? Mengapa cinta ini harus sesulit ini? Kembali ke Jakarta, aku temukan Dika sudah pindah sementara ke rumah teman. Apartemen terasa kosong. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menangis seperti anak kecil. Tapi kemudian pesan dari ibu datang, ayah kena stroke ringan. Pulanglah. Aku lari ke rumah, melihat ayah di ranjang, wajahnya lemah. Ibu memelukku, kami tak mau kehilangan kamu, nak. Di samping tempat tidur ayah, aku janji akan memikirkan lagi. Tapi hati ini tak tenang. Dika tahu dari teman bersama, dia datang diam-diam ke rumah sakit, berdiri di luar. Kami bertemu di koridor, pelukan singkat tapi penuh arti. Aku tak mau kehilanganmu karena ini, kataku. Dia mengangguk, kita hadapi bersama. Tapi kesalahpahaman terjadi. Teman lama Dika yang dulu dekat, bilang pada keluargaku bahwa Dika pernah punya pacar laki-laki di Jogja, membuat ayah semakin marah. Aku konfrontasi Dika, kenapa tak cerita? Dia jelaskan itu masa lalu, sebelum dia yakin dengan perasaannya padaku. Aku merasa dikhianati, meski tak sepenuhnya. Aku kabur lagi, kali ini ke rumah teman di Depok. Di sana aku releksi panjang. 10 tahun, banyak pengorbanan Dika. Dia tolak tawaran kerja di Singapura demi tetap di Jakarta bersamaku. Dia dukung aku saat depresi kerja, dia selalu ada. Aku sadar, aku juga mencintainya, tapi takut. Malam itu aku telepon Dika, suara gemetar, Ma. Aku mau coba. Kami mulai perlahan membangun kembali. Dika pindah kembali ke apartemen tapi kami tidur di kamar terpisah, menghormati batas.
Keluarga masih menekan, ibu datang ke apartemen membawa makanan dan doa, berharap aku kembali normal. Ayah pulih tapi bicaranya dingin. Di tempat kerja, aku dapat proyek besar tapi dengan syarat jaga citra. Tekanan masyarakat terasa di mana-mana, berita ditentang isu, komentar tetangga, bahkan di masjid saat sholat Jumat. Tapi di tengah itu ada momen kecil yang membangun. Kami masak bersama, nonton film lama, jalan pagi di taman. Dika ajak aku ke kelompok dukungan rahasia di Jakarta, tempat pria-pria seperti kami berbagi cerita. Di sana aku dengar kisah-kisah mirip, tentang pengorbanan, tentang harapan. Aku mulai terbuka bicara tentang ketakutanku kehilangan keluarga. Dika pegang tanganku di depan mereka, tak malu. Tapi ujian datang lagi. Sepupu yang dulu dekat, datang dengan marah, tuduh Dika manipulasi aku. Pertengkaran besar di apartemen, aku berdiri di antara mereka, akhirnya bilang tegas, ini pilihan aku. Aku mencintai Dika. Kata-kata itu keluar untuk pertama kali, membuat dadaku lega. Sepupu pergi sambil mengancam tak akan datang lagi. Malam itu, Dika memelukku lama, kamu berani sekali. Aku menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Kami mulai rencanakan masa depan kecil, mungkin pindah ke kota lain, atau tetap di sini tapi hidup tenang. Dika korbankan promosi jabatan agar lebih fleksibel waktu untukku. Aku mulai terapi online, belajar terima diri. Keluarga pelan-pelan lihat perubahan, ibu mulai telepon Dika juga, tanya kabar. Ayah masih diam, tapi tak lagi marah terbuka. Perjalanan ini panjang, penuh luka dan pelajaran. Aku tumbuh, dari pemuda yang takut jadi pria yang berani hadapi dirinya sendiri. Setahun berlalu sejak malam lamaran itu, dan hidup kami berubah pelan tapi pasti. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, dekat dengan alam. Keluarga mulai datang berkunjung meski masih kaku. Ibu peluk Dika pertama kali meski mata masih basah. Ayah duduk diam, tapi saat Dika bantu perbaiki atap, dia bilang pelan terima kasih. Tak ada pernikahan resmi, tapi kami buat janji sederhana di pantai Bali, hanya kami berdua, cincin itu akhirnya dipakai. Di bawah sunset, kami berpelukan, angin laut menyaksikan. Aku lihat perjalanan kami, dari sahabat yang takut, ke pasangan yang kuat. Konflik, pengkhianatan kecil, pengorbanan, semua membentuk kami. Aku tak lagi ragu siapa aku. Di masyarakat, kami tetap hati-hati, tapi tak lagi sembunyi dari diri sendiri. Teman-teman baru datang, dukungan tumbuh pelan. Aku promosi di kerja, Dika buka studio arsitek sendiri. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Saat duduk di teras rumah, tangan bergandengan, aku sadar cinta ini tak pernah salah. Ia mengajarkan keberanian, pengampunan, dan pertumbuhan. Keluarga masih belajar, masyarakat masih berubah, tapi kami tak menunggu dunia sempurna untuk bahagia. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga dan agama? Benar atau salah?